Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Pelatih Timnas Tanzania Hemed Sulaiman terlalu sombong jelang FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia U23. Lakini tulijaribu, tulikuwa tuna watu ambao wanajaribu kuhakikisha. That's a good question. I think we need to stay on that. Suasana jelang pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Tanzania dan Timnas Indonesia U23 semakin memanas. Pelatih Timnas Tanzania, Hemed Sulaiman, menjadi pusat perhatian media dengan pernyataan-pernyataan kontroversial yang dianggap terlalu sombong. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah diprediksi akan menjadi laga yang sengit. Namun ucapan Sulaiman menambah bumbu panas jelang duel tersebut dalam konferensi pers yang diadakan kemarin. Hemed Sulaiman dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa timnya tidak akan kesulitan menghadapi Indonesia U23 yang diasuh oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menang dengan gaya. Saya yakin dengan kualitas dan kemampuan para pemain saya, kami akan mengalahkan Indonesia U23 tanpa masalah, ujar Sulaiman. Pernyataan ini tentu saja mengundang reaksi dari berbagai pihak. Banyak pengamat sepak bola Indonesia yang menganggap komentar Sulaiman terlalu meremehkan kekuatan Garuda Muda. Kita semua tahu bahwa setiap pertandingan internasional adalah tantangan tersendiri. Meskipun Tanzania memiliki beberapa pemain berbakat, meremehkan lawan seperti Indonesia U23 adalah sebuah kesalahan besar, ungkap salah satu analis sepak bola nasional. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, tetap tenang menanggapi provokasi dari Sulaiman. Kami menghormati setiap lawan yang kami hadapi. Tanzania adalah tim yang kuat, dan kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini. Kami akan bermain dengan semangat dan menunjukkan yang terbaik di lapangan, kata Shin dalam konferensi pers terpisah. Pertandingan ini memang menjadi sorotan karena keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, sehingga strategi dan taktik kedua pelatih sangat dinantikan. Timnas Indonesia U23 sendiri telah menunjukkan peningkatan signifikan di bawah arahan Shin Tae-yong, yang dikenal dengan disiplin dan strategi yang cermat. Sementara itu, Tanzania, di bawah bimbingan Hemed Sulaiman, juga telah menampilkan performa yang mengesankan di beberapa pertandingan terakhir mereka. Para penggemar sepak bola Indonesia sudah tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan ini. Tiket pertandingan pun sudah terjual habis dalam waktu singkat, menunjukkan antusiasme tinggi dari para supporter untuk mendukung Garuda Muda. Akankah sikap sombong Hemed Sulaiman terbukti di lapangan, atau justru menjadi bumerang bagi timnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, pertandingan ini akan menjadi laga yang menarik dan penuh dengan aksi yang memukau. Prediksi susunan pemain, Timnas Tanzania, penjaga gawang, Ahmad Salim, bek, Juma Kaseja, Kelvin Yondani, Eraston Nyoni, Gadiel Michael, gelandang, Himit Mau, Faisal Salum, Farid Musa, penyerang, Simon Sufa, Buana Samata, John Bokco. Timnas Indonesia U23, penjaga gawang, Hernando Ari, bek, Bagas Kava, Alveandra Dewangga, Rizky Ridho, Pratama Arhan, gelandang, Mark Klok, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, penyerang, Egy Maulana Fikri, Bagus Kavi, Irfan Jauhari. Pertandingan yang akan berlangsung pada 2 Juni 2024 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu strategi, tetapi juga menunjukkan sportivitas dan semangat juang dari kedua tim. Selamat bertanding, Garuda Muda! PSSI konfirmasi laga uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania tidak dihitung FIFA. PSSI memastikan bahwa laga uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania tidak masuk dalam hitungan poin FIFA, lantaran pertandingan tersebut digelar sebelum periode FIFA Matchday. Duel Timnas Indonesia kontra Tanzania digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Juni 2024, kick-off pukul 16 WIB.
Sementara kalender FIFA Matchday baru dimulai pada 3 hingga 11 Juni 2024. Enggak masuk poin FIFA, ucap Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Timnas Indonesia sendiri kini menempati ranking ke-134, sementara Tanzania berada di posisi 119. Menantang Tanzania merupakan rangkaian persiapan Timnas Indonesia menatap lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menambahkan, tim besutan Shin Tae-yong ini akan mulai menggelar pemusatan latihan, TC, pada 28 Mei 2024. TC 27 Mei, malam kumpul, kata Sumarji kepada bolasport.com, 28 pagi sudah mulai TC, ucap anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI tersebut. Total 22 pemain sudah diumumkan menerima panggilan Timnas Indonesia untuk menatap laga kontra Irak dan Filipina. Respons Erick Thohir soal isu menaturalisasi 150 pemain, kita welcome. Tapi, Erick Thohir mengatakan tidak mungkin PSSI akan melakukan naturalisasi sebanyak 150 pemain, tetap peluang memperkuat Timnas Indonesia tetap terbuka untuk pemain keturunan. Menurut Erick Thohir, program naturalisasi dirasa tidak dapat dipandang sebelah mata. Jika melihat fenomena yang terjadi di dunia sepak bola saat ini, meski begitu, Menteri BUMN ini juga menegaskan jika kebijakan naturalisasi harus didampingi dengan pembinaan yang baik. Mantan Presiden Inter Milan itu juga menyinggung perihal pembinaan grassroots dari liga domestik dan tim nasional kelompok umur. Jika Indonesia tidak berpacu melawan dunia dengan dua hal tersebut, maka sepak bola tanah air bisa semakin tertinggal dari negara lain. Naturalisasi dan pembinaan liga harus berjalan beriringan, karena memang kedua agenda ini bukan program jangka pendek untuk Timnas Indonesia. Masa menaturalisasi 150 pemain? Kemarin kan Timnas U23 kita ada 23 pemain, yang lain pemain Indonesia. Realita di dunia seperti itu, ucap Erick Thohir dalam wawancara bersama Rosiana Silalahi dalam program Rosi Kompas TV. Tinggal kesempatannya kita latih, harus punya program yang baik. Ada grassroots, akar rumput, ada liga, ada tim nasional. Jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia, sepak bola kita makin ketinggalan. Jalan seiring, program naturalisasi. Imbuhnya, harapan Erick Thohir saat pembinaan liga dibangun dengan benar, bisa menghasilkan pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Namun, Erick juga tidak menutup peluang naturalisasi bagi pemain keturunan. Ia menegaskan PSSI tetap terbuka untuk itu. Syarat lain yang berlaku untuk naturalisasi pemain, semata-mata karena ingin membela Timnas Indonesia, bukan karena uang atau sebagainya. Grassroots-nya harus dibangun, liganya juga harus menghasilkan pemain, ujar Erick Thohir. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya merah putih, ia ingin bermain, ya kita harus welcome. Tapi it's not about money, ini bukan soal uang. Nah kalau semuanya uang, saya enggak. Karena buat saya, merah putih penting. Habis itu ada bonus macam-macam, yaitu reward, hadiah. Buat pemain, imbuhnya, Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat ke-134 FIFA. Shin Tae-yong dengan kontrak barunya hingga 2027 diberi target utama masuk ke 100 besar. Sebelum itu, skuad Garuda bakal menjalani agenda padat di awal Juni 2024. Mulai dari laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni, berlanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, 6 Mei 2024, dan Filipina, 11 Mei 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menemani Irak sebagai runner-up Grup F. Selain itu, lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi juga memberi skuad Garuda tiket langsung ke Piala Asia 2027.